Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Bani Yehuda, menurut kaum mereka ialah dari Shela kaum orang Shela, dari Peres kaum orang Peres, dan dari Zerah kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang keempat. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Renungan hari ini berjudul Daftar Ini Adalah Kehidupan, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, dengan bantuan mesin tik manual, seorang bernama Isaac Stern bekerja semalaman untuk mengetik nama demi nama yang berjumlah 1098 nama. Itulah daftar nama buruh berlatar belakang Yahudi yang dilindungi oleh Oskar Schindler yang merupakan pemilik pabrik dari kejaran tentara Nazi. Dengan mengepit dokumen tersebut, Stern menyatakan, daftar ini adalah kebaikan yang tertinggi. Daftar ini adalah kehidupan. Dan nama-nama yang tercantum di dalam daftar tersebut berhasil luput dari kengerian Holocaust. Pada tahun 2012 diperkirakan keturunan dari mereka yang bertahan hidup berjumlah 8.500 orang. Sahabat ODB, Alkitab berisi banyak daftar yang cenderung kita lewatkan. Rasanya terlalu banyak nama yang diulang-ulang. Bisa jadi kita menyebut bacaan hari ini membosankan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, begitu seterusnya. Apakah ada yang peduli? Tetapi Allah peduli. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Menurut catatan sejarah, selanjutnya orang-orang itu akan menetap di tanah yang dijanjikan kepada mereka. Kemudian suatu hari kelak, Mesias akan datang dari kaum Yehuda yang dicatat ini. Daftar ini adalah kehidupan, bukan hanya bagi orang Yahudi, melainkan juga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat ODB, kita mengetahui tentang daftar Oskar Schindler dari sebuah film yang berpengaruh, yang berjudul Schindler List, dan juga catatan sejarah tentunya. Dan kita mengetahui tentang karya penyelamatan Allah yang agung dari kisah yang dituliskan untuk kita di dalam Alkitab. Ketika kita membaca kitab suci, kiranya Roh Kudus menunjukkan nilai berharga dari daftar-daftar nama tersebut. Di dalamnya
pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Sahabat ODB, bagian mana dari Alkitab yang terasa paling membosankan bagi Anda? Lalu, apakah yang bisa Anda lakukan untuk membaca bagian-bagian tersebut dengan sudut pandang yang baru? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Roh Kudus menolongku untuk melihat nilai berharga dari setiap ayat yang ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.